Pelangi cair atau sungai 5 warna itu ada dan berlokasi di La Camarena, Kolombia. Di sini akan bisa kamu lihat air berwarna merah, kuning, hijau, dan ungu mengalir di sungai. Dan warnanya tergantung pada kondisi air atau sinar matahari. Macarenia clavigera, sejenis tumbuhan air, bertanggung jawab atas fenomena indah ini. Tumbuhan ini nempel di bebatuan yang ada di dasar sungai dan memberi corak merah tertentu pada sungai. Kondisi air di sini yang benar-benar jernih juga membantu karena hampir nggak ada nutrisi atau partikel kecil lain. Tempat terpanas di bumi sekaligus titik terendah di seluruh Amerika Utara bernama Death Valley. Jika pergi ke sana, kamu bisa terkecoh mengira tiba-tiba kamu dikelilingi es. Tapi itu bukan air yang membeku, melainkan garam. Karena air hujan bercampur dengan mineral, hal itu akan melarutkan lapisan luar batuan yang mengelilingi areanya. Saat air menguap, yang tertinggal cuma garam. Lanskap aneh ini jadi makin menarik begitu kamu lihat bukit-bukit pasirnya. Bukit-bukit pasir ini cuma sebagian kecil dari Death Valley, tapi merupakan sebagian dari pemandangan paling berkesan dengan beberapa di antaranya menjulang lebih dari 207 meter. Jika pernah berada di puncak bukit pasir itu, mungkin kamu akan cukup beruntung mengalami salah satu keajaiban gurun pasir, pasir bernyanyi. Sebenarnya, kita belum sepenuhnya mengerti fenomena ini. Satu penjelasan yang mungkin adalah pasir meluncur turun dari bukit dan menimbulkan bunyi ini. Karena gesekan butir-butir pasir itu, kalau didengarkan, mirip bunyi pesawat yang terbang di kejauhan. Ini salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana pasir menimbulkan bunyi yang begitu keras hingga bisa didengar oleh para pengunjung, bersama dengan gurun Namib di Afrika atau pasir menggonggong di Hawaii. Cahaya gempa bisa muncul sebelum, selama, atau segera setelah gempa bumi. Cahaya putih dan biru ini umumnya berlangsung cuma dalam beberapa detik, tapi terkadang kamu bisa melihat salah satu cahaya langka itu selama 10 menit. Fenomena alam ini sulit dipelajari, sebab cahaya gempa kayaknya muncul dengan jarak yang berbeda-beda dari epicentrum gempa. Kadang muncul langsung di atas epicentrum, kadang sampai sejauh 400 km. Yang benar-benar kita tahu adalah cahaya ini cuma muncul jika gempanya cukup kuat, 5,0 skala Richter atau lebih. Mungkin ini ada kaitannya dengan pelepasan oksigen yang terionisasi oleh pecahnya jenis batu tertentu. Kejadian luar biasa ini disebut cahaya Hesdalen dan cuma terjadi di sebagian kecil daratan Norwegia. Cahaya ini pertama kali dilihat di tahun 1930-an. Cahaya ini juga melayang-layang di atas lembah atau bergerak dengan kecepatan tinggi. Berlangsung cuma beberapa detik. Ini adalah potongan pelangi berwarna kuning, putih, dan merah. Rata-rata orang melihat cahaya itu 10-20 kali per tahun. Unsur langka bernama skandium mungkin penyebab terjadinya fenomena aneh ini. Cahaya Hesdalen mungkin efek pembakaran skandium dengan deposit hidrogen, oksigen, dan natrium. Fenomena matahari ini bikin objek vertikal kayak nggak punya bayangan di siang bolong. Agar fenomena ini bisa terjadi, posisi matahari harus di sudut 90 derajat, langsung di atas planet kita. Fenomena ini disebut Lahaina Nun, yang artinya dalam bahasa Hawaii, matahari yang kejam. Untuk melihatnya, kamu harus mengunjungi salah satu lokasi, kayak Singapura, Nicaragua, dan sebagian Filipina yang memiliki garis lintang 0 derajat. Di tempat ini, kamu bisa menikmati Lahaina Nun 2 kali setahun. Orang bisa melihat pantulan langit yang jelas di Sasaran Beach, Kuala Lumpur 2 kali sebulan. Itu karena air pasangnya dalam posisi paling rendah selama hari-hari bulan baru dan bulan purnama. Lapisan air tipis membentang di pasir halus hingga kelihatan mirip cermin. Penduduk lokal menyebutnya cermin langit, dan ini tempat keren buat foto-foto yang hasilnya hampir kayak editan. Gurun Namib di Namibia lain dari gurun lainnya. Bentuk lingkaran aneh ini menyebar di seluruh gurun seluas 2.500 km ini. Lingkaran ini juga disebut lingkaran peri, dan fenomena misterius yang menyebabkannya ditemukan beberapa tahun lalu, di tahun 2017. Pertama, karena di gurun jumlah air sedikit, tumbuhan bersaing mencari makanan, dan lambat laun jadi lenyap. Disinilah tempat munculnya lingkaran itu. Tapi kemudian, lingkaran itu diambil alih rayap, hingga nggak ada tumbuhan apapun yang bisa tumbuh lagi di area yang sama. Lereng gunung Taman Nasional Geopark Zhengzhai di Cina terkenal dengan percikan pelanginya dalam garis-garis lurus tebal.
Bebatuan di sini juga halus, tajam dan tingginya beberapa ratus meter. Warna yang muncul disebabkan oleh deposit batu pasir dan berbagai mineral lain lebih dari 24 juta tahun lalu. Seiring waktu, angin dan kondisi cuaca lain memahat bentuk memukau ini, memberi beragam warna, ukuran, dan pola. Untuk melestarikan lokasi ini, wisatawan gak diizinkan mendaki langsung di batuan ini. Di bawah perairan membeku Danau Abraham di Alberta, akan kamu lihat objek aneh di bawah es yang mirip ubur-ubur beku. Formasi seram ini cuma gelembung metana beku, artinya kantong-kantong gas yang terjebak di bawah air dan terperangkap di sana setelah danau berubah jadi es. Gelembung itu terbentuk ketika dedaunan dan rumput jatuh ke dalam air dan dimakan bakteri yang mengubahnya jadi metana. Fenomena ini indah dipandang, tapi berbahaya karena sangat mudah terbakar. Ketika suhu naik di musim semi, esnya mencair dan gelembung berisi gas ini meletup dan mendesis. Ini pemandangan spektakuler, tapi ingat, jangan sampai ada sumber api di dekatnya. Ilmuwan menemukan jenis gelembung metana ini membentang di area lebih dari 914 meter. Batu besar Kirak Bolton terperangkap di sana selama pergantian mencairnya gletser Norwegia dengan banjirnya lembah itu. Situs ini telah menjadi lokasi hiking populer dan bahkan lebih populer sebagai lokasi foto-foto. Berkunjung ke sana membawamu ke ketinggian lebih dari 1000 meter. Inilah awan lentikularis yang bisa membentuk ilusi indah. Jika melihatnya, kamu mungkin berpikir ini mirip gunung yang memakai topi bulu putih. Awan ini paling umum muncul di mana ada angin basah yang bertiup kencang di atas medan yang keras. Gunung Fuji terkenal dengan awan lentikularisnya. Tapi awan ini juga tampak di Gunung Rainier di Washington dan Gunung Erigal di Irlandia. Hutan paku batu kapur raksasa ini disebut Singgi, yang artinya tempat orang gak bisa berjalan tanpa alas kaki atau berjalan jinjit bagi orang yang tinggal di Madagaskar. Untuk melihat formasi mirip jarum di Taman Nasional ini, dipasanglah sebuah jembatan tempat turis bisa menyeberanginya. Mencakup lebih dari 150.000 hektar, hutan ini memiliki puncak-puncak batu yang tingginya sampai lebih dari 762 meter. Di musim yang lebih dingin, Taman Negara bagian Letchworth di New York, yang kadang disebut Grand Canyon daerah timur, punya fenomena tersendiri. Air mancur yang berasal dari mata air alami membeku di tengah perjalanan membentuk gunung berapi es. Ukurannya makin besar seiring berlalunya hari di musim dingin, kadang bisa sampai setinggi 15 meter. Selenisaurus grandiflorus. Hahaha, serain aja ke layar untuk sementara. Betul, ini kelihatan kayak kaktus layu, tapi suatu malam di musim panas yang ajaib, di tumbuhan misterius ini muncul bunga-bunga putih beraroma vanila. Sayangnya, bunga ini cuma bertahan sampai pagi berikutnya. Bagi pecinta tumbuhan, ada pameran tahunan di kebun botani Tohonochul di Tucson yang menampilkan koleksi terbanyak tanaman ini. Pameran tahunan itu cukup sulit diadakan karena mekarnya bunga cuma bisa diprediksi di hari itu juga. Untuk menyaksikan air terjun emas yang langka, kamu tinggal berkendara ke Taman Nasional Yosemite di air terjun Horsetail. Rencanakan perjalananmu di musim dingin atau awal musim semi. Sepanjang tahun, cuma saat itulah fenomena aneh ini bisa dilihat. Ini nggak lebih dari sinar matahari di senja hari yang terkena air terjun dengan cara yang begitu unik hingga air terjun kelihatan mirip sungai lava. Atau emas, terserah penonton aja. Itu alasannya selama waktu ini, air terjun Horsetail juga disebut Firefall, air terjun api. Situs ini jadi makin kurang bisa dilihat di tahun-tahun belakangan ini karena musim kemarau.